Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Terima kasih kepada Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Bapak Nel Maldrinur atas laporan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita simak laporan pelaksanaan kegiatan. Berikutnya akan kita ikuti sambutan Direktur Jenderal Pajak yang akan dibacakan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak. Kepada Bapak Iwan Juniardi, sambutan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh staf bidang penerimaan Ibu Oza. Selamat pagi, Ibu. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Adi Karyono. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, para pengurus pusat dan daerah Apindo dan Kadin, para konsultan pajak, akademisi, praktisi, dan perwakilan asosiasi peserta sosialisasi, para pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta para wajib pajak pada umumnya yang hadir di ruangan ini dan yang menyaksikan secara virtual dimanapun berada, serta rekan-rekan media yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat dan izinnya lah kita dapat melangsungkan acara kick-off sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan dalam rangka pemenuhan meaningful participation sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada hari ini di Surabaya. Kami ucapkan terima kasih atas Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Satu kehormatan juga buat kami apabila dalam kesempatan ini nanti Bapak, Ibu, dan tamu undangan sekalian bisa mengungkapkan pandangan terkait pokok-pokok aturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga bisa membuat menciptakan transparansi partisipasi publik yang seperti yang diharapkan, yaitu meaningful participation yang seperti disampaikan tadi oleh Direktur Humas. Izinkan yang sekarang lagi hot pantun ya, sebelum saya sampaikan lebih lanjut saya akan membacakan sebuah pantun yang berisi sebagai berikut. Sarapan pagi di Hotel Westin. Setelah sarapan rasa lapar pun segera berlalu. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Satu lagi, sebagai penyemangat. Ini agak milenial sedikit. Cintaku padamu takkan pernah berhenti. Walaupun 1000 tahun ku harus menanti. NKRI sudah harga mati, mari kita perjuangkan sepenuh hati. Semangat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 91 tahun 2020 yang di dalamnya MK berpandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus direvisi oleh pemerintah dan DPR dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan diterbitkan. Salah satu hal yang dipermasalahkan adalah ketiadaan partisipasi publik pada saat membuatnya. Selain mendasarkan pada legal formal, partisipasi masyarakat diharapkan agar dilakukan secara bermakna atau istilahnya adalah meaningful participation. Oleh sebab itu, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo secara tegas telah memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga bahwa dalam rangka pemenuhan meaningful participation tadi,
perlu dilakukan sosialisasi lanjutan Undang-Undang Cipta Kerja secara masif pada bulan Agustus sampai September 2022 kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi lanjutan ini harus mampu memberikan argumentasi yang solid dan menjelaskan aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sosialisasi oleh kementerian dan lembaga dimaksud harus memenuhi 3 unsur tadi seperti disampaikan oleh Pak Neil, saya ulas lagi, yaitu pertama tentu saja pemenuhan hak untuk didengar pendapatnya. Kemudian yang kedua hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Nah, berdasarkan arahan Presiden tersebut, Kementerian Keuangan akan melakukan serangkaian sosialisasi kembali atas Undang-Undang Cipta Kerja di bulan Agustus sampai September 2022 yang dimulai pada hari ini. Rangkaian sosialisasi ini juga akan disusul oleh unit eselon 1 lainnya. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami banggakan, selanjutnya dalam kesempatan ini pula dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan, pemerintah telah menerbitkan aturan turunannya yang sudah berlaku dan diimplementasikan sejak bulan Februari 2021. Adapun aturan turunan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dan diturunkan lagi ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang PPH, PPN, dan PNBN serta ketentuan umum perpajakan. Oleh sebab itu, dalam sosialisasi lanjutan kali ini kami tidak akan menjelaskan lagi secara detail peraturan-peraturan tersebut karena hal tersebut sudah pernah kami lakukan atau disosialisasikan sebelumnya, sehingga sosialisasi kali ini kami lakukan lebih kepada penekanan argumentasi atas aturan-aturan tersebut, termasuk kami juga ingin mengeruk testimoni dan pandangan Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang selama ini telah secara praktek sudah melaksanakan aturan yang tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selain aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diimplementasikan di tahun 2021, di tahun itu juga telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau lebih dikenal dengan Undang-Undang HPP. Pada prinsipnya Undang-Undang HPP tersebut tidak mengubah dan mengatur lagi substansi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan melengkapi dan menyempurnakan pasal-pasal yang ada sebelumnya. Ini perlu nanti akan dijelaskan oleh teman-teman di narasumber. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, ada sebagian pasal-pasal perpajakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dicantumkan di Undang-Undang HPP, ada juga beberapa yang tidak dicantumkan di Undang-Undang HPP. Contohnya, sanksi keterlambatan pembayaran SKP, sanksi keterlambatan pembayaran SPT, sanksi pidana ALPA pertama kali, imbalan bunga, dan sebagainya. Tentu saja hal tersebut memiliki dampak pada hilangnya landasan hukum dari aturan-aturan tersebut. Nah, bagaimana akibatnya? Nah, nanti pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh narasumber dari unit teknis tentang bagaimana dampak dari putusan MK tadi terhadap pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak tercantum dalam Undang-Undang HPP. Akhir kata, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan muliakan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan lagi. Kami hanya berharap dari kegiatan kick-off sosialisasi lanjutan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita selenggarakan hari ini, tersampaikanlah informasi atas pasal-pasal perpajakan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, tercapai juga transparansi partisipasi secara bermakna atau yang dikatakan tadi meaningful participation dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal. Saya akhiri sambutan ini juga dengan pantun sebagai berikut. Jalan-jalan dari Ciawi sampai Kranji, ingin bertamu pada Sang Ratu. Padamu Ibu Pertiwi kami berjanji, cinta kami padamu tak terbatas waktu. Izinkan ku melukis senja, mengukir namamu di sana. Saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Iwan Juniardi atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya akan kita ikuti dan simak bersama sambutan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang akan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Adi Karyono untuk membacakan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dalam ini diwakilkan Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kemenkeu RI, Bu Oja Olimpia, dan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kemenkeu RI, Bapak Iwan Juniardi. Yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang Direktur P2 Humas Bapak Nel Madinur, Direktur Peraturan Perpajakan 1 Bapak Estu Yoga, Direktur Peraturan Perpajakan 2 Bapak Estu Budiarto, dan teman-teman Kakanwil dari Jawa Timur Pak John Hutagawal, rekan kami, para pimpinan media di lingkungan Kementerian Keuangan, ada Kanwil Bea Cukai Jatim 1, Bea Cukai Jatim 2, dan DJPB Jatim, kemudian DJKN Jatim. Teman-teman kami dari OPD, kami juga membawa ikut Dinas Koperasi dan UKM, kemudian Dinas Penanaman Modal, kemudian Dinas Tenaga Kerja, dan Bapenda maupun Bapeda. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari asosiasi, ada Kadin, teman-teman dari ada Pak Nabil juga ini ternyata ini, Pak Adi, dan wajib pajak yang hadir di sini. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam kondisi sehat, dan lagi-lagi ada event besar yang ada di Surabaya. Teman-teman semua juga selamat datang. Tapi kalau kami mengucapkan selamat datang rasanya kurang pas, karena izin Pak Iwan, Bu Oli, saya baru 1,5 bulan menjabat sebagai Sekda Provinsi. Kayaknya kalau ngucapin selamat datang nggak elok nih, ada Pak Nabil, ada Pak Adi nih ya. Jadi mungkin saya mengucapkan selamat datang karena mewakili Ibu Gubernur. Mohon maaf, Ibu Gubernur dalam posisi di Manado, beliau sedang melakukan kerjasama antar daerah sesuai dengan target yang secara nasional memang kita harus menurunkan inflasi di bidang pangan. Kemudian Pak Wagub juga masih di Jakarta, dan 2-3 hari ini mungkin saya keliling untuk mewakili beliau-beliau. Baik, sesuai dengan hari ini kita akan melakukan sosialisasi peraturan cipta karya terkait dengan perpajakan. Tadi Pak Iwan membuat pantun ya. Ini jadi terpaksa kita cari pantunnya gitu kan. Baik, masak air sampai matang, makan lalapan sambal bawang. Terima kasih rekan-rekan Kementerian Keuangan sudah datang. Pemerintah Provinsi Jatim tentulah teramat senang ya. Makan bakmi pakai makan bakmi bawai bawang, rasanya dijamin nikmat. Dengan sosialisasi perpajakan dari Kementerian Keuangan, kami yakin partisipasi publik semakin meningkat. Baik, sesuai dengan tema kemerdekaan tahun 2007, yang ke-7 kata lebih cepat bangkit ya, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Alhamdulillah di Jawa Timur ini kita semenjak pasca COVID, bagaimana pergerakan pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik,
Dan untuk kita ketahui bagaimana kinerja pembangunan ekonomi kita di kuartal 2 year on year kita sudah mencapai ya 5,74% dari rata-rata nasional yang 5,44%. Di Pulau Jawa memang terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi Jawa Timur yang paling tinggi. Ini kontribusinya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat kontribusi ya pertumbuhan ekonomi kita untuk nasional 14,3% dan untuk Jawa kita 25%. Jadi Jawa Timur menjanjikan sebuah lahan yang sangat kondusif untuk teman-teman berinvestasi di Jawa Timur. Ini sudah semakin naik. Kemudian kalau kita juga melihat kerja secara ekonomi juga tumbuh beriringan dengan realisasi investasi periode yang sama, yaitu mencapai 29,9 triliun atau naik triwulan kedua ini dari 2021 ke 2022 69,2%. Sementara secara nasional itu kalau kita lihat investasi pertumbuhannya 35,5%. Ini sesuatu yang ada potensi ke depan kita lebih baik ya. Kemudian juga penanaman modal asing sudah 100,3 triliun atau 19,81%, naik juga. Kemudian juga penanaman modal dalam negeri juga naik menjadi 18,6 triliun atau 34,1% kenaikannya. Dan tentu saja total investasi Jatim pada 2022 telah mencapai sebesar 80 triliun atau 66,9%. Ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami tidak terpengaruh sekali dengan kondisi bagaimana COVID dengan percepatannya, di mana dari pasca COVID sampai sekarang selalu terdepan untuk pertumbuhan ekonominya. Namun akhir-akhir ini kita juga dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, kemudian memang persoalan kontribusi dari bahan-bahan produksi kita yang semakin tinggi untuk secara nasional. Ada satu persoalan, memang inflasi ya yang terjadi di Jawa Timur melebihi sedikit dari rata-rata nasional, yaitu yang 4,9% di nasional, kita mencapai 5,8%. Ternyata setelah kita lihat semua lebih banyak persoalan inflasi yang dihasilkan dari pangan. Setelah kita detailkan lagi, ternyata pangan yang paling ya harus dikendalikan adalah inflasi di bidang pertanian, yaitu bagaimana produksi ya, cabai merah, cabai keriting, bawang merah ya. Akhirnya kalau orang Jakarta bilang ini Jawa Timur inflasi karena cabai-cabean, Mbak ya. Yang kedua, ini persoalan karena memang produksi kita sedang musim hujan. Kalau orang sini bilang cabainya merotoli gitu ya. Kemudian bagaimana distribusi sebetulnya. Kami sedang belajar dengan DKI bagaimana food station untuk bisa punya cold storage yang besar sehingga bisa menjaga tingkat kekeringan atau ketersediaan cabai-cabean tadi bisa bertahan lebih dari 2,5 hari. Yang kedua ternyata terkait dengan jagung. Nah, inflasi sekarang adalah di telur, kenaikan telur dan ayam, daging ayam, karena memang pasokan dari jagung kita kurang untuk bahan produksi pakannya. Nah, oleh karena itu Bu Gubernur sekarang sedang terus melakukan kerjasama antar daerah untuk menjaga bahwa produksi yang kita berlebih bisa diserap oleh wilayah lain, dan juga kita memberikan kesempatan untuk kerjasama produksi yang dari luar bisa masuk ke Jawa Timur. Insya Allah kami juga melakukan operasi pasar, kemudian melakukan sosialisasi dan gerakan untuk pengendalian inflasi pangan. Kita akan targetkan dalam 1 bulan ini kita akan selesai untuk bisa kembali seperti minimal mencapai rata-rata nasional atau di bawahnya. Bapak Ibu sekalian, semua yang terkait dengan demikian juga dengan kemiskinan, kita masih punya PR yang besar, tetapi di tahun ini kita sudah melakukan upaya dan kemiskinan bisa menurun ya. Hampir 391,400 jiwa bisa turun, dan tetapi kemiskinan secara nasional kita masih besar. Dan kenapa di Jawa Timur besar? Karena jumlah penduduknya yang sangat besar.
tentu kemiskinan ekstrim yang tersebar di nasional maka paling besar adalah dari Jawa Timur. Ini dengan ekonomi yang tumbuh, saya kira sektor real bergerak, pemberdayaan masyarakat juga kita gelontorkan kembali, dan akhirnya kami melihat ada peluang-peluang yang bisa kita selesaikan untuk bisa mengatasi kemiskinan ini. Kemudian dari visi misi kita juga kita melakukan seperti yang sudah kita tetapkan, bagaimana terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, melalui kerjasama dan semangat gotong royong. Itu kita lakukan dengan yang namanya kita melalui 9 Nawabakti Satya, ya. Dan di situ semua bidang kita gerakan, termasuk bagaimana peningkatan daya saing SDM Jawa Timur, menciptakan kepemimpinan yang berkualitas, dan juga bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan investasi. Ini penting bahwa pada akhirnya kita harus bertumpu kepada untuk agro industri, kemudian untuk bidang pertanian itu menjadi utama untuk bisa membuat ekonomi dari Jawa Timur bisa kembali bangkit dan maju seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bu staf ahli, Pak Iwan, bahwa semua pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama, ya, itu memang bersumber terutama dari pajak. PAD kita yang berjumlah 18,2 triliun itu juga 14 triliunnya adalah pajak. Selisihnya adalah bagaimana partisipasi teman-teman sekalian dalam juga pengoptimalisasi dari perpajakan dan juga BUMD kita. Kemudian kita lihat juga bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, Jawa Timur ini sangat, ya, kalau dilihat dari helikopter semua indikatornya sangat bagus, ya, dan itu perlu bagaimana upaya regulasi-regulasi yang mengatur semua bisa optimal. Kita terus membangun, kita terus mengajak partisipasi masyarakat, terutama juga bagaimana dari kita secara akuntabilitas, secara optimal menggunakan sumber perpajakan itu pembangunan. Kemarin saya melaporkan ke Pak Wamen, Bu, ya, bahwa ada mungkin sorotan bagaimana Provinsi Jawa Timur mempunyai persoalan terkait pengendapan, ya, anggaran, di mana dilansir bulan Juli kemarin adalah 29 triliun. Nah, kami sudah melakukan rilis juga, Bu, bahwa ya tentu saja dengan provinsi yang punya APBD dan PAD yang terbesar kedua, dengan jumlah kabupaten paling banyak yaitu 38 kabupaten kota, tentu uangnya tersebar di masing-masing kabupaten. Dari 29 triliun itu memang ada dari kementerian dari dana transfer, kemudian ada dari PAD, kemudian 5,7-nya adalah dari provinsi. Ya, selebihnya tersebar merata sebetulnya. Karena kabupatennya banyak, maka ya dana cash flow untuk kasnya cukup banyak. Kemudian hari ini sudah berturun uang yang menjadi cash flow kami tinggal 22 triliun di Bank Jatim. Jadi pembangunan secepat itu bergerak sehingga insya Allah tidak akan ada masalah dalam hal itu. Kenapa? Karena PAD-nya tiap hari masuk dari pajak itu sekitar 60-70 miliar. Tentu kita harus menggunakannya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa dengan kick-off sosialisasi Undang-Undang Cipta Karya Klaster Kemudahan Berusaha di bidang perpajakan sebagai upaya mendukung perwujudan sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, dalam memberikan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Saya yakin bahwa setelah kita kaji peraturan perundang-undangan terkait cipta kerja khususnya perpajakan, ini sebetulnya balance, menguntungkan, memberikan perlindungan pada wajib pajak, juga
memberikan partisipasi maksimal untuk bagaimana pemerintah juga bisa memperoleh pajak yang cukup baik untuk bisa menggunakannya untuk pembangunan. Dan saya lihat memang pajak kita hari ini sudah semakin baik, mencapai target ya. Demikian juga dengan di kami. Pada kesempatan yang baik ini terima kasih ya. Kami berharap sosialisasi ini dapat berjalan dengan informasi, pemahaman yang dan kemudahan kepada wajib pajak serta memberikan kepastian hukum serta jaminan keadilan bagi wajib pajak dalam kegiatan usaha dan meningkatkan investasi. Dan kami dari Provinsi Jawa Timur tentunya sangat mendukung dan siap untuk mengimplementasikan bagaimana peraturan-peraturan yang di bawahnya untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wakil Menteri Keuangan yang sudah memilih ya, tadinya beliau memang berharap datang sendiri ya, kami sudah berkomunikasi, tetapi ya pasti karena kesibukan tentu saja kita tidak bisa bertemu. Tapi terima kasih dari staf ahli maupun Dirjen Pajak dan jajarannya, kepentingan semua asosiasi dunia usaha, akademisi dan wajib pajak yang hadir di acara kick off sosialisasi Undang-Undang Cipta Karya Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. Semoga sukses dan barokah serta membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Amin ya robbal alamin. Kami tutup dengan pantun tadi ya. Satu lagi Pak Nabil ya. Pagi-pagi makan mangga, mangganya asli dari Kediri. Mari kita ikuti sosialisasi Undang-Undang Cipta Karya di ranah Jatim yang harmoni. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Adi Karyono atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Untuk itu mari kita saksikan bersama tayangan perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja.